Kalau dari tayangan tadi, sepertinya kita bisa melihat bagaimana kabar terbaru, kondisi terbaru dari David Ozora. Sudah bisa tersenyum, sudah bisa tertawa, apalagi ketika kemudian didatangi oleh Inul dan juga suaminya. Bahkan ada permintaan unik dari David Ozora ini untuk bisa memegang kumis dari suami Inul dan juga kemudian mereka berpelukan. Terlihat sangat positif dan sangat semangat untuk bisa sembuh karena sempat ada kalimat yang diucapkan oleh David Ozora bahwa sebentar lagi saya akan sembuh, itu yang dikatakannya. Nah, berbicara mengenai kabar terbaru dari kelanjutan kasusnya, kita mendengar hari ini hakim menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan untuk AG, salah satu pelaku dalam kasus penganiayaan ini, anak yang berkonflik dengan hukum. Bagaimana kemudian pandangan mengenai vonis yang dijatuhkan oleh hakim? Kita sudah bersama dengan para narasumber, salah satunya adalah ahli yang juga diperdengarkan keterangannya, pandangannya pada proses pengadilan yang juga akan bercerita lebih lanjut kepada kita. Ada Mas Reza Indragiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Reza. Baik, selain Mas Reza Indragiri, kita juga sudah terhubung dengan Bang Hamzah selaku kuasa hukum dari David Ozora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, selamat malam Bang Hamzah. Bang Hamzah, tentu Mas nanti Reza, kita, selamat malam. iya ada Mas Reza juga di sini. Tentu nanti kita akan ingin tahu sekali bagaimana pendapat dari keluarga David mengenai vonis hakim. Tapi sebelum ke situ, kami ingin sekali mengetahui bagaimana kabar dari David saat ini, kabar terbarunya, Bang Hamzah. Kalau untuk kondisi David, mungkin kita bisa melihat dari status ayahandanya. Kondisinya memang sudah sangat baik, tapi masih sudah banyak perubahan, maksudnya perkembangan yang positif. Tapi untuk proses mentalitasnya masih butuh stimulan-stimulan. Baik. Itu Mbak Putri. Baik. Kondisi mentalnya tentu juga butuh waktu yang lebih lama lagi untuk bisa membaik. Nah, Mas Hamzah, bagaimana kemudian ketika mendengar vonis hakim yang dijatuhkan kepada AG hari ini? Ya, vonis hakim yang telah dijatuhkan terhadap pelaku anak itu memang sudah istilahnya kita apresiasi lah apa yang sudah dilakukan oleh majelis hakim pelaku anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan dari vonis tersebut dan dari tuntutan jaksa kita kan bisa melihat memang untuk pelaku anak tuntutan jaksa kemarin adalah tuntutan yang maksimal untuk tindak pidana 12 tahun karena kan pelaku anak ini dituntut harus setengah dari pelaku dewasa dan pelaku anak AG ini kan turut serta sehingga dikurangi lagi sepertiga. Jadi tuntutan 4 tahun itu udah tuntutan yang maksimal dan ketika divonis 3,5 tahun itu adalah haknya majelis hakim yang memeriksa kasus ini. Jadi kita tidak bisa mengintervensi atau berkomentar banyak. Yang jelas dari vonisnya pelaku anak ini, kita dari LBH Ansor ingin pelaku dewasa nanti juga mendapatkan tuntutan dan vonis yang maksimal karena anak ini juga sudah dituntut maksimal dan divonis yang tidak jauh dari ancaman maksimal untuk pelaku anak. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Hamzah, sempat beredar di media, kami dengar perwakilan dari keluarga David Ozora ini menginginkan jaksa penuntut umum untuk banding lagi sehingga kemudian bisa dicapai hukuman maksimal. Apakah betul seperti itu? Untuk itu saya belum mendapat konfirmasi. Yang jelas, untuk upaya banding itu memang ada di tangan kejaksaan atau dari kuasa hukum pelaku anak ini. Baik. Kita dari korban itu tidak bisa mengintervensi atau melakukan upaya banding karena untuk pidana ini sudah diserahkan kepada JPU. Betul sekali, untuk Bang Hamzah. mewakili dari pihak korban. Iya, tapi memang hari ini beredar kabarnya bahwa salah satu upaya dari pihak keluarga korban ingin mengatakan atau ingin menyampaikan kepada jaksa penuntut umum agar supaya banding. Tapi kami sudah dapat konfirmasinya dari Bang Hamzah tadi, keterangannya sudah disampaikan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Bang Hamzah. Tapi sebelumnya saya juga akan perkenalkan narasumber yang juga baru datang dan juga bergabung dengan kita akan memberikan pandangannya dalam diskusi ini, yaitu pengamat hukum pidana atau juga pakar hukum pidana Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam Mbak Putri. Baik, nah ini Mas Reza juga salah satu ahli
yang diperdengarkan keterangannya dalam proses persidangan, mungkin bisa bercerita dalam kapasitas apa Mas Reza kemudian diminta datang dan juga diperdengarkan kesaksiannya atau keterangannya? Berdasarkan surat tugas yang saya bawa dan saya serahkan ke hakim adalah saya berstatus sebagai dosen perlindungan anak sekaligus sebagai anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekip Kementerian Hukum dan HAM. Panjang memang. Statusnya itu. Apa kemudian yang digali dari Mas Reza? Hal ihwal tentang anak termasuk apa yang bisa kita pahami ketika ada seorang anak yang menolong atau tidak menolong. Apakah kemudian penilaian kita sebatas mengatakan yang bersangkutan jahat atau baik, itu salah satunya. Yang kedua, apa yang perlu kita pahami terkait dengan usia anak? Apakah semata-mata berdasarkan tahun kelahiran atau usia kronologis? Atau mungkin kita juga perlu pertimbangkan usia mental, yaitu tingkat kematangan psikologis maupun kematangan sosial, kematangan seksual si anak. Karena acap kali usia kronologis tidaklah seiring sejalan dengan usia mental. Itu hal yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian anak bisa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana, bertanggung jawab penuh, bertanggung jawab sebagian, atau justru tidak bertanggung jawab sama sekali. Nah, itu beberapa hal yang dipertanyakan ke saya, Mbak Putri. Memang menurut catatan penasihat hukum, pemeriksaan terhadap saya hanya kurang dari 20 menit. Sekitar 20 menit. Berbeda tajam dengan pemeriksaan saya sebagai ahli di persidangan-persidangan lain yang bisa memakan waktu 3-4 jam. Artinya banyak yang belum diungkapkan oleh Mas Reza catatan demikian. dalam kasus ini. Saya pikir demikian, karena seingat saya pada hari persidangan itu ada puluhan saksi dan ahli yang diperiksa secara maraton. Saya sendiri diperiksa setelah saya menunaikan ibadah sholat tarawih. Jadi saya bisa bayangkan betapa letihnya semua pihak termasuk hakim yang menyidangkan perkara itu. Baik, apakah kemudian hal ini bisa berpengaruh terhadap vonis hakim? Nanti kita akan gali lebih dalam lagi, termasuk juga pandangan dari Bang Aristo mengenai faktor pemberat dan juga faktor yang meringankan yang juga disebutkan oleh hakim mengenai kasus ini. Kami akan bawa Anda untuk bisa mengetahuinya sesaat lagi, kami segera kembali.